Pagi harinya, Cahyo membawa laporan analisis. Kami mengidentifikasi dua pria tadi malam, mantan teknisi medis dari Rusia, dibiayai oleh satu nama lama yang muncul lagi, Profesor Levin. Tae mengepalkan tangannya di atas meja. Siapkan kapal, kita pergi ke Vladivostok sekarang. Pas kita baru keluar dari perang. Apa kau yakin? Tae menatap Cahyo penuh parah. Mereka datang ke ranjangku untuk merampas anakku. Aku akan datang ke jantung lab mereka dan membakar semuanya, termasuk sejarah mereka. Di sisi lain dunia, Profesor Levin menatap laporan gagal dari Busan. Ia tak marah, sebaliknya ia tersenyum. Kim Tae-hyung akan datang, dan saat itu tiba. Kita akan dapatkan bukan hanya janin itu, tapi juga Tae yang paling murni. Ia melihat tabung besar di laboratorium di mana tubuh setengah manusia, setengah mesin mengambang dalam cairan biru. Proyek Revenant akhirnya akan lahir dari rahim wanita yang mencintai iblis dan dari darah iblis itu sendiri. Laut Jepang 2 hari kemudian, kapal cepat militer yang melaju menembus badai menuju Vladivostok. Di dalam kabin yang dijaga ketat dan dijamin keamanannya, Yen duduk dengan tangan menggenggam erat perutnya yang mulai membentuk lekuk kecil. Tae-hyung berdiri dekat jendela kapal menatap langit yang menggelap. Kita akan tiba malam ini. Begitu kapal bersandar, kita langsung serang. Kau tetap di dalam kapal, Yena. Jangan keluar apapun yang terjadi. Yen balas menatapnya. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Kalau mereka mengincar bayi ini, maka aku juga bagian dari peperangan ini. Tae menoleh pelan. Kau bukan bagian dari perang ini. Kau alasanku untuk berhenti berperang. Tiba-tiba ia memucat. Ia memegangi perutnya. Cairan hangat merembes lewat. Tae langsung berlari menghampirinya. Yena, bertahanlah. Hai, kau lihat aku? Ceo ya, aku butuh dokter sekarang. 15 menit kemudian, di ruang medis sempit kapal, dokter wanita bernama Mina memeriksa Yen dengan alat seadanya. Kondisinya kritis, dia kehilangan banyak, dan jaringan belum cukup umur. Kita harus memilih Tuan Kim. Tae yang berdiri kaku, nafasnya memburu. Apa maksudmu? Kita bisa menyelamatkan janin, tapi resikonya nyawa Nona Lim sangat terancam. Atau kita stabilkan Nona Lim dan biarkan tubuhnya melepaskan janin secara alami. Diam dan sunyi, hanya suara ombak dan mesin kapal yang terdengar. Tae berjalan mendekat. Ia melihat Yen yang kini setengah sadar, menggenggam tangannya dengan lemah. Pilih aku, bisik Yen nyaris terdengar. Kalau harus memilih, pilih aku, Tae-hyung. Air mata jatuh dari mata pria yang paling takut santri Korea. Maaf, katanya pelan. Ia kemudian menoleh ke Mina. Selamatkan dia, apapun yang terjadi. Beberapa jam kemudian, Yen masih belum sadar. Janinnya hilang. Tangis pelan mengisi ruang itu. Bukan milik Yen, bukan milik Mina, tapi milik pria yang tak pernah menangis sejak di depan matanya beberapa tahun yang lalu. Tae duduk memeluk tubuh Yen yang lemah. Maaf, karena dunia ini tak cukup aman untuk tempat kita saling mencintai. Malam itu kapal bersandar di pelabuhan rahasia Vladivostok. Tae turun dengan langkah yang tak lagi sekedar marah. Kini ia kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan.
Berkas mereka, hancurkan lab, dan bawa kepala Profesor Levin padaku, hidup. Hidup, bos. Taehyung memberikan tatapan nyalang, karena dia belum tahu seberapa dalam neraka yang bisa kubuat untuk orang yang menyentuh gadis yang kucintai. Dan di dalam laborat bawah tanah, Profesor Levin sudah tahu ia menatap layar besar dengan senyum dingin. Mereka kehilangan janin, tapi sel-sel yang kubutuhkan sejak awal, dan dari limian yang menempel di jarum tadi malam. Ia menunjukkan file kecil berisi darah merah gelap. Kita sudah cukup untuk memulai tahap final. Proyek Revenant akan lahir meski ibunya kehilangan anaknya. Mentari pagi menyinari kabin kapal yang mulai tenang. Ian membuka matanya perlahan, menatap langit-langit dengan pandangan buram. Kepalanya berat, tubuhnya lemas, tapi yang paling menyakitkan adalah kampan yang ia rasakan di perutnya. Mina duduk di samping tempat tidur mengganti infus sambil tersenyum lembut. Kau kuat sekali, Nyonya Lim. Terlalu kuat untuk ukuran gadis sepertimu. Ian mulai dengan pelan. Bayi itu. Mina terdiam sejenak lalu menjawab pelan, penuh pertimbangan. Satu, tidak bertahan, tapi janin satunya masih hidup. Jantungnya lemah, tapi tetap berdetak. Air mata Ian langsung tumpah, tangannya refleks menyentuh perutnya, seolah ingin memastikan sendiri bahwa kehidupan itu masih ada. Ian kemudian teringat sesuatu. Kim Taehyung, dia. Tuan Kim belum tahu, Selamina. Dia pergi begitu kau selesai ditangani. Jangan beritahu siapapun termasuk Taehyung, bisik Ian. Mina mengenyit. Kenapa? Dia ayah dari bayi ini, bukan? Karena saat seseorang pria kehilangan sesuatu, dia akan siapapun tanpa pikir panjang, Ian. Tapi saat dia tahu sesuatu masih bisa diselamatkan, dia akan kehilangan kewarasannya, lanjutnya. Aku takut dia akan memilih demi menyelamatkan aku dan bayi ini, dan aku tidak sanggup kehilangan dia, sahut Ian. Sunyi menguap di antara mereka, hanya suara alat medis yang berbunyi pelan. Mina akhirnya mengangguk pelan. Baik, Graciani akan kubawa ke tiang kubur kalau perlu. Ian masuk matanya rapat-rapat. Napasnya berat, tubuhnya lemah, tapi tangannya masih melindungi perutnya seperti perisai terakhir. Di sisi lain di jantung Vladivostok, Taehyung berdiri di atap gedung tua yang mulai runtuh akibat ledakan yang ia perintahkan sendiri. Jaeho mendekat, lab bawah tanah hancur, beberapa ilmuwan kabur, tapi kita tangkap sebagian dan tidak ada tanda-tanda Levin di sana. Dia pasti sudah tahu kita datang, dan dia membawa tabung biologis. Kemungkinan isinya adalah proyek mutasi, jelas Jaeho. Taehyung mencengkeram bakar besi, menatap langit kelabu dengan wajah dingin. Kita tidak memburu manusia biasa, Jaeho ya. Dia bukan cuma ilmuwan, dia pedagang nyawa. Lalu apa selanjutnya? Taehyung berbalik. Kita bawa Limian ke tempat yang lebih aman dan kita bangun markas baru. Aku tak akan biarkan dia berada di tengah dunia yang seperti ini.